Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana menceritakan kepada kami Sulaiman bin Ahmad. Siapa Sulaiman bin Ahmad? Sana menceritakan kepada kami Abu Muslim Al-Kashi. Siapa Abu Muslim Al-Kashi? Sana menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Khattab. Sana menceritakan kepada kami Sahal bin Shu'aib an Abi Ali As-Saiqal an Abdul A'la An-Nauf Al-Bigali. Qala berkata siapa Nauf Al-Bigali, Ra'aitu melihat siapa saya, Ali bin Abi Talib kepada Ali bin Abi Talib. Kharaja keluar siapa Abi Talib, fanadhara melihat siapa Abi Talib ilan nujumi kepada bintang-bintang. Jadi Abi Talib ini keluar rumah melihat bintang-bintang. Dulu gak ada listrik kan, jadi enak keluar ngelihat bintang. Kalau sekarang udah ada listrik gak kelihatan bintangnya. Faqala maka bertanya siapa Ali bin Abi Thalib, ya Nauf wahai Nauf, arakidun anta amromikun. Arakidu anta, apakah sudah tidur engkau, amromikun atau sedang melek tidak tidur. Qultu menjawab siapa saya Auf, bal ramikun ya Amirul Mukminin. Bal ramikun tetapi tidak tidur, melek ya Amirul Mukminin wahai Amirul Mukminin. Nauf lagi tidak tidur, ditanya sama Ali. Faqala maka berkata siapa Sayyidina Ali, ya Nauf wahai Nauf. Apa kata Sayyidina Ali? Tuba lizahidina fid dunya ar-raghibina fil akhirah. Tuba sungguh beruntung, lizahidina bagi orang-orang yang zuhud fid dunya di dunia, ar-raghibina yang cinta mereka fil akhirah terhadap akhirat. Jadi kata Sayyidina Ali, di dunia itu kita harus zuhud kalau pengen jadi orang yang beruntung, orang bahagia, beruntung, itu harus zuhud dan cintanya kepada akhirat, tidak cinta pada dunia. Kata Sayyidina Ali, ulaika adapun mereka itu, mereka siapa? Zahidina fid dunya ar-raghibina fil akhirah. Qaumun ialah kaum ittakhadhu yang mengambil mereka itu kaum al-ardo kepada tanah bisato sebagai apa ini? Hambaran, sebagai hambaran. Wa turabuha dan adapun tanahnya arat itu firasan sebagai kasur, wa ma'uha dan adapun airnya arat thayyiban sebagai minuman lezat, bukan minum aqua begini mah. Wal Qur'anu wad du'a'u ditharon wa syi'aron. Wal Qur'anu dan adapun Qur'an wad du'a'u dan doa ditharon sebagai selimut, wa syi'aron dan sebagai pakaian. Qaradu ad-dunya, qaradu maka memutus siapa mereka kaum ad-dunya kepada urusan dunia, ala minhajil Masih alaihi salam sebagaimana yang pandangan-pandangan atau minhaj itu metodologinya Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salam. Jadi kata Sayyidina Ali itu, Nauf, orang itu kalau masih bisa zuhud di dunia, itu dia bakal untung. Zuhud itu artinya dunia ini hanya di tangannya, tidak sampai di hatinya. Itu zuhud. Kaya boleh, bukan berarti orang kaya itu tidak zuhud. Jangan dianggap nanti, oh itu kaya, itu gak zuhud. Ada kiai pakai Alphard semuanya, dianggap gak zuhud. Enggak. Zuhud itu posisinya adalah di hati, bukan apa yang kita lihat. Gitu loh. Jadi walaupun kaya, banyak harta, tapi hartanya tidak nyampe di hatinya, hanya di genggaman tangannya saja, sehingga dia tidak pernah merasa memiliki terhadap apa yang ada pada dirinya. Itu masuk dalam kategori zuhud. Nah, dia cintanya hanya pada akhirat. Kalau cinta pada akhirat, maka tentu yang diingat hanya Allah, karena pertemuan kita dengan Allah nanti di akhirat.
bukan di dunia. Makanya semalam saya ngobrol itu, daunnya Kiai itu dalam surah Tabarok itu ada ayat mauta dulu baru ahyakum. Gimana itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa? Kan faktanya menurut kita itu kan kita hidup dulu baru mati. Tapi di Quran enggak. Alladzi khalaqal mauta dulu baru wal hayata. Ya kan? Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya bagaimana kita itu bisa fastabiqul maslahah, fastabiqul khairat, fastabiqul maslahah. Makanya sebenarnya hidup kita ini sudah mati. Hidup yang hakiki itu kata beliau itu besok. Kita memang hidup sekarang, tapi hakikatnya mati. Gitu. Makanya ya kalau kita pengen bahagia ya belajar untuk jadi orang yang zuhud. Harta itu hanya di genggaman, tidak nyampe di hati. Kalau nyampe di hati itu kira-kira contohnya begini. Kita ini misal kehilangan harta kita. Kehilangan harta misal. Kita punya mobil Alphard kira-kira begitu. Terus mobil Alphardnya dicuri maling namanya. Diambil maling kira-kira. Nah, salah satu kira-kira barometer orang zuhud itu tatkala Alphardnya dicuri maling, maka dia tidak pusing dengan Alphardnya. Yang dia pusingkan itu adalah kenapa dia tidak bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah, bukan Alphardnya yang dipusingkan. Nah, kalau orang yang pusing dengan Alphardnya, lapor polisi, suruh cariin mau polisi, iya kan? Terus apalagi kira-kira datang ke dukun, kira-kira suruh lihat kecemungnya mak lampir ada di mana posisinya, kan begitu kadang. Ada kan yang begitu tuh ya? Ada itu. Kalau di mana di kampung saya kalau kehilangan sapi aja, wah bisa datang ke dukun, banyak dukun itu. Ada di mana nih sapinya? Oh ada di ini, di sekitar tebu-tebu sono. Wah cari ke tebu-tebu gitu. Padahal dukunnya juga walaupun dibawa suruh cari di mana posisinya, kagak tahu dia itu. Kagak tahu dia. Lah itu kira-kira ada apa noda hubud dunya yang ada di hati dia, sehingga dianggapnya apa yang ada yang diberikan oleh Allah kepada kita itu dianggapnya miliknya. Maka dalam hadis qudsi itu katanya Allah itu dalam hadis qudsi itu kita ini posisinya abid, katanya Allah. Abid, hamba, abdun. Posisinya abdun itu tidak, abdun ini kan hamba. Abdun itu hamba. Hamba itu tidak punya kuasa. Misal saya nih jadi budaknya Kiai Fahmi, saya gak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa itu Kiai Fahmi. Lah kita ini di dunia ini budaknya Allah sebenarnya. Maka kita tidak punya kuasa apa-apa dengan urusan dunia sebenarnya. Nggak punya kuasa. Karena kita budak. Yang punya kuasa itu Allah. Maka kata Allah, harta yang ada padamu itu hartaku, bukan hartamu, katanya Allah itu. Mali, katanya Allah, bukan malukah. Itu mali. Itu hartaku, bukan hartamu. Itu dikisahkan terkait dengan orang kafir yang pelit mau sedekah. Maka kata Allah, itu mali itu. Hartaku, bukan hartamu. Gitu. Nah, satu kita zuhud. Kalau zuhud itu kita termasuk orang yang ittakhadul ardo bisato. Tanah itu dijadikan kasur. Dijadikan kasur sama kita, dijadikan ranjang kira-kira tanah itu. Jadi tidak tidurnya tidak kira-kira tidak cari spring bed yang harga sampai miliaran gitu, yang
pakai emas dan lain semacamnya. Enggak begitu. Ya Nauf, wahai Nauf, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, auha ila Isa, auha mewahyukan siapa itu Allah, Isa ila Isa, kepada Nabiullah Isa, anmur bani Israila, untuk memerintahkan kepada bani Israel, alla yadkhulu baitan, alla yadkhulu, janganlah masuk siapa mereka bani Israel, baitan, kepada sebuah rumah, mim buyuti, dari rumahku, illa biqulubin tahiratin, kecuali dengan hati yang suci. Tadi kita di atas, tolong kata Sayyidina Ali itu, tolong kita ini harus ikut pola metodologi yang dipakai oleh Nabiullah Isa. Nabi Isa itu memerintahkan, Nabi Isa itu dapat perintah dari Allah supaya orang-orang Bani Israel itu tidak masuk ke rumah Allah. Kira-kira kalau orang muslim itu ke masjid, kira-kira begitu. Jangan masuk ke masjid illa biqulubin tahiratin, kecuali dengan hati yang bersih. Walaupun kita tahu masjid itu bukan tempatnya orang bersih, tempatnya orang yang enggak bersih. Masjid itu bukan tempatnya orang baik, tempatnya orang yang tidak baik. Karena di masjid itu adalah tempat orang yang sedang belajar untuk baik. Kalau baik udah gak usah ke masjid. Tapi kalau kata Sayyidina Ali, Allah perintahkan, mur bani Israel la tadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin tahiratin. Jangan sampai masuk ke rumahku kecuali dengan hati yang bersih. Wa absarin khasyiatin, dan pandangan khasyiatin, yang tunduk. Jadi pandangannya enggak jelalatan aja itu. Nunduk. Nunduk itu memiliki makna tidak sombong. Kalau di mana? Di surah Yasin itu Allah itu memberi aghlalan, belenggu di leher orang itu, nanti dibelenggu, disuruh mendangak begini karena kesombongan. Itu menunjukkan kesombongan. Isyarah. Orang sombong kira-kira begini. Apa sih kamu? Begitu loh kira-kira itu orang sombong, no. Makanya aghlalan. Jadi orang yang tidak sombong. Wa aidin naqiyatin, dan kekuasaan yang bersih atau tangan-tangan yang bersih, yang tidak suka ngambil trombol amal di masjid. Gitu. Kadang kan ada itu suka apa namanya? Di masjid, ngurus masjid tapi nyolongin trombol amal di masjid itu kan. Ada yang ini lagi saya lihat di video Grab itu, pura-pura sholat duha, trombol amal diambil itu. Ya kan? Itu masih, menurut saya masih mendingan kalau apa namanya? Kalau orang dari mana ke masjid terus ngambil trombol amal. Kan yang paling cilaka kalau marbot itu, marbot ngambil trombol amal. Suruh ngitung apa namanya? Kota amal Jumatan, diumpetin di selipan apa namanya tuh, jarinya, ya kan, di selimpitan apa tangannya, ya. Itu banyak kisah-kisah begitu. Saya dapat informasi kisah-kisah begitu itu banyak itu. Ada yang ditaruh di apa, di sarungnya. Yang aneh itu saya pernah dapat cerita begini, guys. Jadi ada trombol amal itu yang dihitungnya 3 bulan sekali. Iya, trombol amal tuh dihitung 3 bulan sekali. Setelah 3 bulan dikumpulin nih, dihitung. Kalau dapat 25 juta, itu ceritanya 10 jutanya masuk masjid, 15-nya bagi-bagi pengurus DKM-nya. Iya. Ada pernah dapat cerita begitu saya, pernah dapat kisah begitu. Ada ada kisah yang begitu. Ada kisah yang begitu. Loh, itu kan bahaya sekali itu. Makanya saya tidak agak muskil dengan apa namanya, dengan hadis ini yang dimana Allah memerintahkan Nabi Isa agar orang Bani Israel tidak masuk rumahnya kecuali biqulubin tahirin wa absarin khasyiatin wa aidin naqiyatin. Fa inni sesungguhnya aku la astajibu, tidak akan menjawab siapa aku li ahadin bagi seseorang
minhum dari mereka. Wali ahadin dan bagi orang seseorang min khalqi dari makhlukku indahu yang masih ada pada dirinya mazlimatun apa dosa kezaliman. Jadi Allah katanya Allah tidak akan menjawab doa orang yang dia masih ada apa perilaku zalim. Dia masih punya dosa-dosa zalim. Wah, itu bahaya sekali itu. Padahal kita sering zalim sama istri kita itu. Ya Nauf, wahai Nauf, janganlah ada siapa engkau syairon sebagai penyair, wala arifan dan sebagai kopral. Arifan ini kopral, kira-kira tentara paling rendah apa? Jadi inilah, jadi apa itu? Hansip. Iya kan? Ini la takun syairon, janganlah engkau syairon jadi tukang syair. Sementara ketua PBNU PJS sekarang tukang syair itu. Enggak lah, bercanda. Wala surtian dan janganlah jadi polisi, wala jabian dan janganlah jadi pemungut pajak, wala asyaron dan janganlah menjadi pemungut persepuluh. Itu kita tahu tuh kalau di apa namanya di teman-teman sebelah kita itu ada persepuluhan namanya. Lah itu ternyata oleh Allah dilarang itu, tidak dibolehkan, tapi masih terabadikan sampai sekarang kayaknya ya masih itu. Jadi kita itu kata Sayyidina Ali, kamu kalau pingin zuhud jangan jadi pemungut pajak. Ya jangan kerja di dinas perpajakan lah kira-kira. Ternyata kerja di dinas perpajakan itu bisa kayak Gayus satu mah. Iya kan? Kerja di kepolisian bisa kayak Sambo. Iya kan? Tapi kalau jadi kopral gak tahu saya. Kayak siapa itu kalau jadi kopral? Mali. Iya, Mali ya. Itu. Fa inna Dawud karena sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam qoma bangun siapa Nabiullah Daud fi saatin satu waktu minal laili dari malam. Jadi kalau malam itu memang dari zaman dulu ya, zaman Nabi itu malam itu sudah bangun itu. Bangun malam itu memang diajarkan dari zaman dulu. Kenal orang Malang itu. Apa itu? Nasi goreng. Oh iya, bangun malam ya, jualan nasi goreng ya. Iya benar. Faqala maka berkata siapa Ali, innaha sesungguhnya Daud saatan satu waktu la yad'u tidak berdoa. Siapa Daud? La yad'u tidak berdoa abdun siapa seorang hamba illa stujiba kecuali dijawab lahu terhadap hamba fiha dalam doanya illa kecuali ayyakuna ada siapa dia itu arifan yaitu menjadi kopral au surtian atau menjadi polisi au jabian atau menjadi pemungut pajak au asyaron atau menjadi pemungut persepuluh. Nah, artinya ini jadi polisi-polisi yang gak baik. Itu polisi yang baik kan banyak kan. Polisi yang baik itu banyak. Dulu kita kenal dengan istilah polisi termiskin, terjujur, hugeng. Tapi sekarang susah cari hugeng-hugeng zaman sekarang. Lagi tidur. Ya. Au sahibu artobatin atau pemain tambur. Wa huwa yaladapun itu ortoba at-tamburu yaitu tambur. Jadi orang kalau masih main tambur, jadi pemungut pajak, jadi polisi, jadi kopral, kira-kira itu ya dalam hadis ini disebutin ya susah untuk dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah dijawab. Apalagi deng 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 begitu itu ya. Iya. Au sahibu qubatin atau apa namanya pengguna gendang. Wa adapun itu quba at-tablu yaitu gendang. Wallahu alam shawab. Jadi itu kira-kira. Prinsipnya adalah belajar jadi orang yang zahidun fid dunya ar-raghibina fil akhirah. Zuhud terhadap dunia, cinta kepada akhirat. Itu. Banyak itu ayat-ayat itu banyak mah begitu. Lah itu harus dilatih, kalau gak dilatih gak bisa. Harus dilatih memang.
Jadi jangan sekali-kali kita melihat ada orang kaya kemudian kita anggap dia tidak zuhud, enggak. Banyak orang kaya yang zuhud. Banyak orang miskin yang tidak zuhud. Ya kan? Banyak yang tidak zuhud. Itu kira-kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.